فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab ma jaa'a fit tatayyur dan telah kita baca ta'liq dari Imam As-Sa'di. Kita langsung masuk pada adillah yang dibawakan oleh beliau pada bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa qaulullahi ta'ala ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ayat di surat Al-A'raf ini konteksnya terkait Fir'aun dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, di mana kaum Fir'aun mereka ini orang yang melakukan tatayyur, dan dalam ayat ini dicela. Ini inti dari pendalilannya, bahwasanya para pengikut Fir'aun dulu mereka tatayyur dengan Nabi Musa, yaitu menganggap sial keberadaan Nabi Musa di tengah-tengah mereka. Perhatikan ayat ini dan ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala katakan fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi. Jika datang kepada mereka kebaikan, mereka mengatakan lana hadhihi, ini memang apa? Memang untuk kami. Kami memang berhak, kami memang pantas orang-orang baik. Kalau zaman sekarang dapat kebaikan, rezeki anak soleh padahal tidak pernah sholat. Nah, taib menganggap bahwasanya memang dia pantas dapat kebaikan. Nah, ini juga tidak benar seperti itu. Ketika seorang mendapatkan kebaikan, alhamdulillah, ini semata-mata kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap kita pantas. Aku memang pantas dapat kebaikan. Jangan. Tapi tawadhu, semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum Fir'aun mereka mengatakan lana hadhi, kalau dapat kebaikan memang untuk kami hal ini, kami yang pantas. Tapi gantian mendapatkan keburukan, wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Dan apabila menimpa mereka keburukan, mereka berbuat tatayyur dengan Musa dan orang-orang yang bersama beliau. Maksudnya apa? Menganggap sial, mencari kambing hitam. Mencari kambing hitam untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai sasaran. Kenapa mereka mendapatkan keburukan? Oh, ini gara-gara Musa dan kaumnya sehingga kita mendapatkan kesialan. Paham? Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan setelahnya sebagai bantahan dan celaan untuk mereka, ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwasanya kesialan mereka itu ya Allah Subhanahu wa taala semata yang telah menetapkan untuk mereka. Mereka dapat hukuman atau dapat musibah berupa kemarau, berupa bala, itu semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidaklah mengetahui, yaitu jahil. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang jahil. Paham makna ayat dan pendalilan ya akhwan? Di sini apa? Celaan
kepada kaum Fir'aun yang mereka tasya'um, yaitu beranggapan sial dengan keberadaan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman ketika kaum Fir'aun mendapatkan musibah atau mendapatkan keburukan. Berarti ini adalah termasuk prinsip yang sudah menjadi apa? Menjadi prinsip turun-menurun pada orang-orang jahil, orang-orang kafir, berbuat tatayyur. Wa qauluhu ta'ala qalu ta'irukum ma'akum. Mereka mengatakan ta'irukum ma'akum. Ini terkait dengan apa? Dengan kisah pada apa? Surat Yasin. Nah, tentang suatu kampung yang diutus kepada mereka Rasul. Nah, tayyib wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Nah, ashabul qaryah yang datang kepada mereka mursalun, para utusan. Tayyib. Nah, mereka kawan ketika diseru oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka inna tatayyarna bikum, kami menganggap sial dengan keberadaan kalian. Dan ini banyak sekali juga kawan dimunculkan oleh orang-orang jahil pada masa kini juga, ketika ada orang soleh, ada orang yang menyuruh kepada sunnah, merasa sial, ini jangan-jangan teroris ini dan itu. Tayyib tatayyur, tasya'um, beranggapan sial. Inna tatayyarna bikum, sungguhnya kami beranggapan sial dengan keberadaan kalian. Maka para rasul yang diutus itu pun kemudian mengatakan sebagai jawabannya ta'irukum ma'akum. Ta'irukum ma'akum ay ma'asabakum fa antum sababuh. Ini makna mudahnya. Tayyib, yaitu apa saja menimpa kalian itu ya sebenarnya kalian sendirilah sebabnya, bukan keberadaan kami para rasul, bukan keberadaan dai yang menyuruh kepada kebaikan. Tapi yang menimpa kalian, kalian sendiri sebabnya. Ta'irukum ma'akum. Taib. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Taib. Jadi di sini juga pendalilannya akhwan, penetapan dan perbuatan tatayyur oleh umat terdahulu yang dicela di dalam Al-Quran. Nah, dan terkait ayat ini a'in dzukirtum, sepantasnya untuk berhenti di sini. A'in dzukirtum. Nah, karena apa? Karena ini jumlah syartiyah dan jawab syaratnya mahdhuf, takdirnya a'in dzukirtum tatayyartum. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum. Ini bagus kalau membaca berhenti di situ. Berhenti. Kenapa? Karena jawab syaratnya mahdhuf. Jadi apapun yang menimpa kalian, sebabnya adalah kalian a'in dzukirtum. Tatayyartum. Bagaimanapun juga kalian diberi apa? Diberi peringatan, kalian tetap saja akan apa? Berbuat tatayyur. Taib. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian itu adalah kaum yang melampaui batas. Taib. Dan di sini isyarat sebab mereka mendapatkan keburukan adalah karena israf mereka. Yang menimpa kalian itu dikarenakan perbuatan kalian yang melampaui batas. Baik. Di sini
tanda dalam mushaf waslun aula pada a'in dzukirtum. Tapi kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala lebih mengutamakan bahwasanya di situ waqfun aula, bukan wasl. Pada a'in dzukirtum. Kenapa? Karena dari isi makna setelahnya adalah apa? Adalah jawabu syarat yang mahdhuf, sehingga biar berhenti di situ a'in dzukirtum. Untuk melengkapkan jawabu syaratnya. Bal antum qaumun musrifun. Hal ini menunjukkan ikhwan bahwasanya tanda-tanda pada mushaf itu adalah apa? Ijtihadi. Paham? Membuat tanda waslun aula, kemudian waqf, kemudian jaiz dan seterusnya. Ini ijtihadi. Dan apabila seseorang telah mengetahui makna pada ayat-ayat tersebut, maka dia bisa memilih untuk berhenti di mana sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dikehendaki dan kesesuaian maknanya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wa la tiyarata wa la safara akhrajah wa zada Muslim wa la naw'a wa la ghula. Hadis yang pertama pada bab ini, perhatikan hadis ini singkat tapi pembicaraan padanya beberapa poin ikhwan, masing-masingnya butuh penjabaran. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la adwa wa la tiyarata wa la safar akhrajah, yakni Bukhari Muslim. Telah mengeluarkannya Imam Bukhari dan Muslim. La adwa di sini la nafiyah lil jins. Menafikan jenis, berarti tidak ada adwa. Adwa itu intiqalul marad minal marid ila sahih. Al-adwa intiqalul maradi ilal maridi ila minal maridi ila sahih, yaitu perpindahan penyakit dari orang yang sakit kepada orang yang sehat. Sehingga ungkapan kita apa? Menular. Penyakit menular. Al-adwa penyakit menular, yaitu berpindahnya penyakit dari yang sakit kepada yang sehat. Berarti kan penularan penyakit. Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Taib. Dan yang dimaksud pada la adwa bukan berarti di sini peniadaan bahwasanya sama sekali tidak ada penyakit yang bisa menular, bukan itu maksudnya. Kenapa? Karena pada hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan agar hewan-hewan yang sehat tidak digabungkan di gembala atau diberi tempat minum di daerah yang di situ meminumnya hewan-hewan yang sakit, atau sebaliknya hewan yang sakit jangan digabung dengan hewan-hewan yang sehat. Ini menunjukkan bahwasanya adanya penyakit menular diakui, sehingga Nabi berusaha untuk mencegah, seperti dalam hadis la yuridu mumridun ala musih. La yuridu mumridun atau la yuradu mumridun ala musih. Hewan yang terkena penyakit jangan dilewatkan kepada hewan yang sehat. Tayyib. Agar apa? Tidak tertular. Karena kalau dilewatkan menjadi tertular.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Demikian pula hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan untuk menjauh dari orang yang terkena penyakit judam. Judam itu penyakit yang buruk, ikhwan, sangat cepat menyebarnya dan penyakit fatal. Mungkin dalam bahasa kita terkadang orang mengatakan kusta atau apa, wallahu alam, yang kalau kena bisa pretel tangannya ini, pada copot, ngeri ya. Apa namanya? Pokoknya penyakit ngeri ini, nggak usah dibayangkan. Karena penyakitnya misalnya jatuh apa jarinya, penyakit, nah ngeri dan bisa menyebar, mewabah. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan firra minal majdumi firaraka minal asad. Menjauhlah engkau dari orang yang terkena penyakit judam seperti melarinya kamu dari singa. Nah, hati-hati menjauh dari orang yang terkena penyakit seperti itu. Baik. Seakan-akan ikhwan, hadis ini dua yang memerintahkan untuk apa? Menjauhi yang sakit. Dengan hadis la adwa bertentangan sekilas. Baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau makanya para ulama rahimahumullahu taala mereka mensinkronkan makna la adwa, ikhwan, maksudnya adalah apa? La adwa yantaqilu bi nafsihi. Baik. Tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya, tapi semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini pensinkronan yang sahih tentang hadis tersebut, bahwasanya makna la adwa yaitu tidak ada penyakit menular, tapi apa? Yang menular dengan sendirinya, semuanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikat penyakit menular itu memang ada. Makanya Nabi bimbingan pada hadis yang lain untuk apa? Mengambil sebab pada penyakit-penyakit yang memiliki sifat menular, untuk seseorang apa? Seseorang berhati-hati, mengambil sebab untuk menjauhi tempat-tempat yang dia bisa terkena atau tertular penyakit, seperti misalnya TBC. Penyakit TBC termasuk penyakit yang menular, makanya orang yang terkena TBC disarankan oleh para dokter untuk berikan tempat tersendiri. Berikan tempat tersendiri, penanganan tersendiri. Baik. Ini makna la adwa. Dan buktinya ya kawan, yang menunjukkan bahwasanya penyakit menular dengan sendirinya, ya terkadang seorang bergesekan dengan orang yang sakit tidak tertular, tapi yang lainnya sudah hati-hati tetap saja terkena penyakit tertular. Ini menunjukkan bahwasanya sakitnya orang pun sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan ketetapan Allah. Ini yang akan sakit, ini yang sehat, walaupun sama-sama berkumpul. Seperti misalnya pada masa yang lalu ketika wabah corona. Wabah corona. Orang yang sudah menempuh sebab-sebab, ternyata dia kena sakit, yang bersentuhan, yang melakukan interaksi dengan orang yang sakit, ternyata dia sehat. Semuanya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la adwa. Wala tiyarata, ini yang menjadi inti dari hadis, dan tidak ada tatayyur. Tidak ada tatayyur.
Tidak ada tatayur yang menimbulkan dampak dengan sendirinya. Di sini juga penafian tatayur, bahwasanya tatayur tidak boleh ditetapkan, yaitu seorang beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar atau diyakini. Wala safar, dan tidak ada safar. Terjadi khilaf tentang makna wala safar. Sebagian mengatakan wala safar yaitu tidak ada kesialan pada bulan Safar. Karena dulu orang Arab menganggap sial bulan ini, bulan Safar. Terlebih lagi tentang perkara nikah, mereka tidak berani nikah di bulan Safar karena dianggap bulan sial. Demikian pula pada Safar. Mereka Safar di bulan Safar tidak berani. Ini dulu. Maka Nabi SAW membantah wala Safar, tidak ada kesialan pada bulan Safar. Dikarenakan bulan itu tidak ada. Adapun seorang tertimpa kemalangan, kesialan, musibah pada bulan tersebut, apakah itu karena bulannya? Hendak ya Salman, bukan karena bulannya, tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia tertimpa apa? Hamzah? Musibah. Taib. Sebagian ikhwan memaknakan safar yaitu suatu penyakit di perut yang menimpa unta dan bisa menular ke unta-unta yang lain. Tapi makna yang awal lebih kuat. Wala safar maksudnya tidak ada kesialan yang ada pada bulan Safar karena bulan itu sendiri. Adapun kesialan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, musibah ditimpakan pada bulan itu bukan karena bulannya, tapi memang karena Allah menghendakinya. Taib. Di sini 3 poin Nabi SAW tiadakan untuk membantah keyakinan ahlul jahiliyah yang mereka suka melakukan tatayur, beranggapan sial dengan sesuatu. Demikian pula secara khusus beranggapan sial dengan bulan Safar. Juga mereka meyakini penyakit menular dengan sendirinya. Wazada taib sebelum wala Safar ya. La adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Sebelum wala safar ada wala hamah. Al-hamah akhwan, taib, dengan tanpa tasydid mimnya, bukan hammah, bukan, tapi wala hamah. Ditafsirkan dengan 2 penafsiran. Yang pertama, hamah yaitu tayrun ma'ruf yushbihul bumah. Yaitu burung yang sudah dikenal seperti burung hantu. Yang dulu orang-orang Arab ikhwan berkeyakinan apabila seorang terbunuh, maka tulang-tulangnya akan menjadi burung hantu. Ngeri enggak ya? Taib. Jadi burung hantu itu dari apa? Dari tulang-tulang orang yang mati. Taib. Itu dulu keyakinan siapa, Umar? Orang-orang jahiliyah. Taib. Orang-orang jahiliyah meyakini kalau orang terbunuh maka tulang-tulangnya akan menjadi apa? Menjadi burung hantu. Kemudian dia malam-malam akan bunyi untuk mencari siapa yang membunuhnya. Mencari siapa yang membunuhnya. Horor ini. Sebagian meyakini bahwasanya itu rohnya, roh orang yang terbunuh. Kemudian tafsir yang kedua, hamah yaitu burung yang ma'ruf, tapi mereka beranggapan sial dengannya. Tidak ada keyakinan itu dari tulang belulang orang yang mati, yang terbunuh untuk menuntut balas, bukan. Tapi mereka meyakini burung ini
sebagai pertanda kesialan. Karena kalau bunyi berarti akan ada yang mati misalnya. Kalau bunyi ini berarti tanda petaka misalnya. Ini walahamah. Sehingga walahamah pun sebenarnya masuk dalam apa? Tatayyur, ya kan? Tapi dikhususkan karena itu memang dulu orang-orang Arab sangat masyhur dengan itu. Sehingga sebenarnya pada hadis ini la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar, ada dua yang dinafikan secara tegas, yaitu pertama tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, yang kedua tidak ada anggapan sial dengan sesuatu, baik itu dengan burung atau dengan bulan atau dengan apapun. Paham? Ini nama hadis yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian pada riwayat Muslim ada tambahan wala nau'a wala hula. Nau' jamak bentuk apa? Bentuk mufrad dari anwa', yaitu manazilul qamar. Al-anwa' adalah manazilul qamar, yaitu tempat-tempat bulan, terbitnya bulan. Taib, yang dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin, ada 28 manzilah. Setiap manzilah itu ada bintang yang apa? Yang akan apa? Berputar padanya. Dan bintang-bintang itu sebagian dinamakan ada bintang Shimaliyah, nujum Shimaliyah. Sebagian mengatakan sebagian dinamakan nujum Janubiyah, taib, dan seterusnya untuk menunjukkan musim panas atau musim dingin. Taib. Nah, dulu orang-orang Arab mereka beranggapan sial dengan taib tadi, bintang-bintang tersebut, ya. Bintang-bintang pada apa? Pada tempat-tempat munculnya apa? Munculnya bulan. Sebagian mereka mengatakan ketika muncul bintang ini mereka sudah apa? Sudah langsung shock, ya, langsung apa? Merasa sial dan seterusnya. Tidak ada kebaikan, ini bintang yang apa? Membawa petaka dan seterusnya. Taib. Sehingga mudahnya lau nau'a ini juga masuk pada tiarah. Ya, tidak ada kesialan dengan bintang-bintang tertentu. Tidak ada kesialan dengan bintang-bintang tertentu. Wala hula, dan ghul, ikhwan, bentuk jamak dari ghaulah atau ghulah. Taib. Yaitu syaitan, dari syaitan-syaitan yang memunculkan diri kepada sebagian manusia dengan bentuk yang menakutkan mereka. Kalau mudahnya kita apa? Hantu. Taib. Dulu orang-orang Arab, ikhwan, mereka kalau safar atau pergi, taib, maka terkadang syaitan memunculkan diri dengan bentuk-bentuk yang menyeramkan, menakutkan, sehingga masuk di hati-hati mereka itu rasa takut. Taib, rasa takut untuk pergi atau melewati tempat tersebut, kecuali setelah melakukan ritual atau minta pertolongan atau persembahan kepada setan tersebut. Dan jelas ini yang demikian sangat bertentangan dengan tauhid dan melemahkan tawakal. Dan Nabi SAW menafikan itu semua. Wala nau'a wala ghula, tidak ada kesialan dengan apa? Bintang-bintang, dan tidak ada hantu-hantu yang menyeramkan.
Nah, syaitan sangat semangat ikhwan untuk menimpakan ketakutan pada manusia terhadap mereka. Dan itu juga didukung oleh syaitan dari kalangan manusia dengan dimunculkan cerita-cerita horor, dimunculkan film-film horor. Nah, yang berakibat anak-anak kecil, takut kamar mandi, takut ke belakang, takut keluar malam. Itu semuanya efek dari apa? Dari upaya syaitan untuk memunculkan ketakutan di tengah-tengah mereka dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Kita ambil satu hadis ini dulu. Naktai bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.